masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini, akhir pekan? Biasa. Dan mungkin saudara melakukan kegiatan untuk mengisi weekend hari ini. Mari kita luangkan waktu dulu untuk bersekutu bersama Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami ada di hari Sabtu, kami boleh mengikuti berbagai kegiatan, mengisi waktu weekend hari ini. Tapi sebelumnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami semua. Amen. Sehingga firman yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termatrai dalam hati kami. Amen. Menjadi rema dalam hidup kami. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada, yang sedang melakukan kegiatan dalam rangka weekend, ataupun mereka yang ada di rumah atau di mana saja. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi kami semua. Kami sehat dan terpelihara, tidak celaka, dan segala rancangan niat orang-orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita akan membaca di dalam Lukas pasal 14 pada ayat 25, 26, dan 27. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Silakan. Amin. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahwa nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara, di ayat 27 dikatakan begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, banyak orang Kristen beranggapan bahwa setelah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hal itu sudah cukup baginya disebut sebagai murid Kristus. Ditambah lagi dengan kerajinannya, ya, dalam beribadah, bahkan membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, melayani pekerjaan Tuhan. Bukankah semakin mempertegas status dia atau siapapun kita semua sebagai murid Kristus? Nah, pertanyaannya adalah, sebatas itukah kriteria menjadi seorang murid Kristus? Ya kan? Rajin bergereja, baca Alkitab, berdoa, bersekutu. Apakah hanya sebatas itu? Saudara, tidak semua orang yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus itu layak disebut murid Kristus. Mengapa? Ya, karena menjadi murid Kristus yang sejati ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat apakah itu? Yang pertama, harus menyangkal diri dan pikul salib. Itu yang pertama. Ya. Jelas dikatakan kalau kita baca Lukas pasal 9:23 yang senada dengan tadi, ya. Senada dengan ayat 27 tadi, ya.
kita lihat di apa itu? Ayat 23. Ya, Lukas 9:23 ya, coba baca. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, saudara, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus loh, wajib, tidak boleh tidak, ya. Amen. Dia wajib menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru layak ikut Yesus. Jadi yang pertama menyangkal diri dan pikul salib. Nah, bila seorang hanya mau memuaskan keinginan dagingnya, enggan meninggalkan atau menanggalkan manusia lama, itu artinya tidak ada penyangkalan diri dalam hidupnya. Dan setiap pengikut Kristus harus memiliki salibnya sendiri-sendiri. Artinya bahwa salib itu tidak mungkin dipikul oleh orang lain. Amen. Paham? Kita sering mendengar ada saudara-saudara seiman yang harus mengalami penganiayaan, intimidasi, diejek, dikucilkan, bahkan dijebloskan ke dalam penjara seperti saya alami, ya. Bukan karena melakukan pelanggaran, tapi karena mempertahankan iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Amen. Nah, saudara, Rasul Paulus berkata di dalam maksud saya Rasul Petrus, ya. Rasul Petrus berkata di 1 Petrus pasal 4 ayat pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Amin. Saudara, tidak sedikit orang percaya yang tidak siap, ya, tidak siap mental dalam memikul salibnya sendiri. Ketika diperhadapkan dengan masalah, kesulitan, tantangan, dan penderitaan, mereka mudah sekali menjadi kecewa, bersungut-sungut, dan marah kepada Tuhan. Lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara, saya ngalamin, ya, saya di penjara, dipukul babak belur di penjara, tapi saya nggak pernah kecewa dengan Tuhan Yesus. Saya tidak meninggalkan Tuhan Yesus, ya, walaupun ada tawaran-tawaran yang secara kedagingan itu menggiurkan, tapi saya berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Waktu saya diproses secara hukum, ya, di Pengadilan Negeri Poso tahun 92 dan 93, saudara, saya dituntut 4 tahun ancaman maksimal dari pasal 156A KUHP itu 5 tahun. Diberikan saya kesempatan untuk membaca pidato pembelaan. Nanti saudara lihat cuplikan yang belum menyaksikan cuplikan pidato pembelaan waktu saya di Pengadilan Negeri Poso, saudara bisa lihat videonya, ya. Nah, saudara, di akhir pidato itu saya menyatakan sikap saya, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Putusannya bukan lebih ringan tapi lebih berat, 6 bulan lebih berat. Ya, dari 4 tahun tuntutan jaksa menjadi 4 tahun dan 6 bulan. Saya katakan haleluya. Saudara, jadi yang pertama, saudaraku, kita harus menyangkal diri dan pikul salib. 4 tahun 6 bulan adalah salib yang saya harus pikul. Dipukul babak belur, itu salib yang harus saya pikul. Menyangkal diri, saudara, ya, itu bagian yang harus saya lakukan. Yang kedua, ya saudara, tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, seorang murid haruslah selalu mengikut kemanapun sang guru pergi, ya kan? Ini berarti kita tidak bisa berjalan menurut kemauan dan kehendak sendiri, tetapi harus mengikuti kehendak
Tuhan sepenuhnya sebagai sang guru. Amin. Karena itu kita harus menunjukkan konsistensi kita dalam menjalankan apa yang diajarkan oleh Kristus. Menjadi pelaku firman Tuhan adalah harga mutlak bagi seorang murid Kristus. Yohanes 13 ayat 35, di sana dikatakan begini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di bagian lain, di ayat 13, ya kan, Kristus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara perhatikan, Kristus adalah guru agung kita yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Amin. Sebagai murid-muridnya, kita harus meneladani dia di dalam segala hal. Sehingga pada akhirnya kita juga dapat menjadi teladan bagi orang lain yang kita bimbing. Amin. Jadi bukan sekedar ajaran yang kita sampaikan, tetapi kita harus menjadi sama seperti guru kita dalam hal menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Amin. Adalah wajib bagi kita untuk taat kepada perintah dan ajarannya yang tertulis di dalam Alkitab. Amin. Karena itu kita harus senantiasa menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan, dan meneliti Alkitab. Amin. Saudara perhatikan di Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Ya. Yohanes pasal 8 Ya. 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kata Yesus. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kebenaran itu memerdekakan kita. Amin. Kita tahu kebenaran. Yang di luar Kristus gak tahu kebenaran. Jadi jangan tuntut kebenaran orang di luar Kristus. Mereka tidak mengenal kebenaran, tidak mengetahui kebenaran. Dan saudara, mereka ada di bawah penghukuman. Belum merdeka. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Jadi Yesus itu adalah kebenaran yang akan memerdekakan kita dari apa? Hukuman dosa. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, dalam situasi apapun Alkitab harus tetap menjadi patokan, pedoman, dan standar hidup kita. Amin. Amin. Tidak boleh dikurangi atau ditambah dengan alasan apapun. Sebab ada tertulis Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, saudara ya, jangan tambah ya, dan supaya engkau tidak ditegur ya, dan dianggap pendusta. Saudara, seorang murid perlu belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah yang akan mengajar kita supaya dapat menjadi murid Kristus yang sejati. Amin. Sebab tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ya, pada ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, yang pertama tadi ya harus menyangkal diri dan pikul salib. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, tinggal di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, hidup di dalam kasih. Yohanes 13 ayat 34,
Tuhan Yesus berkata di sana apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, saudaraku yang kekasih, Amin. Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kita semua, yaitu apa? Supaya saling mengasihi. Amin. Ya, sama seperti kata Yesus, aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Jadi murid Kristus wajib hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus hidup. Kekristenan itu identik dengan kasih. Haleluya. Jika kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus, tapi kita sendiri tidak hidup di dalam kasih, maka dengar baik, kita tidak layak disebut murid Kristus yang sejati. Saudara, sebelum saya jadi Kristen, saya membaca di kitab yang lama, ciri orang Nasrani, orang Kristen, rafa, warahma, santun, dan penuh kasih. Karena itu saudara miliki kasih dalam tindakan. Amin. Bukan hanya dalam sebuah ajaran, tetapi kita memiliki kasih dalam tindakan. Dan itu adalah tanda bahwa kita ini adalah murid Kristus. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diajarkan, diingatkan kembali bahwa kami harus menyangkal diri mengikut Engkau. Syarat pertama, kami harus menyangkal diri pikul salib. Amin. Kami harus tinggal di dalam firman Tuhan. Dan kami juga hidup di dalam kasih. Amin. Tolonglah kami supaya benar-benar dari apa yang kami lakukan, orang mengenal kami sebagai murid Kristus. Yes. Bukan hanya sekedar beragama Kristen, tapi kami adalah murid Kristus yang sejati. Amin. Berkati setiap subscriber Amin, Yesus. dalam kegiatan akhir pekan hari ini. Amen. Tuhan, di mana saja mereka melakukan kegiatan, Tuhan melindungi, tidak celaka, tidak sakit, tidak diganggu setan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpelihara dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wow, saya percaya saudara diberkati dengan firman yang baru saja diberitakan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa untuk mendukung pelayanan Pastor Muhammad Rusli Monwarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Like, comment, subscribe, share ke seluruh dunia supaya jadi berkat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk